Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Ayu Anjani, NIM 1905-1204042 dari kelas TI 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Internet merupakan suatu teknologi yang sangat dekat dengan kita. Pasti semua orang tahu dong tentang internet. Bahkan pada saat ini, pasti setiap hari kita menggunakan internet. Untuk itu, perlu sekiranya kita belajar tentang sejarah internet. Dari mana sih internet itu berasal? Atau sejak kapan sih internet itu diciptakan? Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa saya akan menjelaskan sejarah internet dari dua sisi. Yang pertama, sejarah internet di dunia, dan yang kedua adalah sejarah internet di Indonesia. Oke, mari kita langsung ke materi. Sejarah internet dunia. Terciptanya internet di dunia dilatar belakangi oleh diadakannya riset ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Riset ARPANET ini merupakan sebuah penelitian tentang cara menghubungkan jumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Pada tahun 1970, riset ARPANET ini berhasil menyambungkan lebih dari 10 komputer. Pada awalnya, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix. Pada dasarnya, penciptaan internet ini digunakan untuk kepentingan militer saja, seperti sebagai alat pertahanan perang atau penanggulangan saat terjadi nuklir. Pada awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Kemudian, ARPANET mulai dikenal secara global pada dunia pada tahun 1972. Akibat ARPANET dikenalkan di dunia secara global di tahun 1972, maka ARPANET semakin berkembang pesat, sehingga pihak ARPA sendiri semakin kesulitan untuk memanajemen ARPANET ini. Oleh karena itu, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. Apa sih perbedaan ARPANET dan MILNET? ARPANET digunakan dalam urusan non-militer seperti pendidikan, perusahaan, dan universitas, sedangkan MILNET digunakan khusus di bidang militer. Meskipun ARPANET ini dibagi menjadi dua bagian, namun keduanya tetap menjadi satu kesatuan yang kemudian disebut DARPA Internet, yang saat ini kita sebut sebagai internet. Runtutan sejarah internet. Berikut ini adalah sejarah internet berdasarkan tahun-tahun penting diciptakannya internet. Internet awal dicetuskan pada tahun 1960. Pada saat itu, didirikan ARPA oleh Departemen Pertahanan Amerika untuk kepentingan riset, dan akhirnya terbentuklah jaringan yang bernama ARPANET. Pada tahun 1971, ARPANET baru terdiri dari 15 titik jaringan dengan 23 host. Aplikasi yang canggih pada waktu itu adalah email. Tahun 1972, ARPANET membentuk WAN yang terhubung dari Amerika ke jaringan di Norwegia dan Inggris. Artinya, pada tahun 1972 inilah ARPANET mulai dikenalkan di negara-negara di luar dari Amerika Serikat. Pada tahun 1980, jaringan-jaringan tambahan khususnya LAN banyak disambungkan ke ARPANET. Selanjutnya, pada tahun 1982, ARPANET sudah memiliki jaringan yang lebih besar dan dianggap stabil. Pada tahun ini, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Selanjutnya, tahun 1983.
Pada tahun ini, NSF atau National Science Foundation menyusun jaringan backbone berkecepatan tinggi, dan pada tahun ini sistem nama domain mulai digunakan. Tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Pada tahun 1990, ANS mengambil alih NSFNet dan meningkatkan jaringan tersebut serta membentuk ANSNet. Pada tahun ini, layanan berbasis tampilan grafis WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Tidak hanya itu, di tahun 1990 ini, istilah ARPANET tidak lagi digunakan dan telah diganti menjadi Internet. Pada tahun 1991, Kongres Amerika Serikat mengesahkan rancangan Undang-Undang NREN atau National Research Educational Network, serta WWW yang pada tahun sebelumnya mulai dikembangkan oleh CERN pada tahun 1991 ini mulai diluncurkan. Tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Banyak website seperti Amazon.com, Craigslist, dan eBay mulai muncul. Mereka menjadi website pelopor terbentuknya toko online. Materi yang kedua, sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia tidak lepas dari tokoh-tokoh pelopor internet seperti RMS Ibrahim, Adi Sueyarta, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Pada saat itu, jaringan internet lebih dikenal dengan paguyuban network yang masih kental dengan suasana kebersamaannya. Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, di mana internet ataupun teknologi sering dikait-kaitkan dengan sifat individualisme manusia. Robi Subiakto, salah satu pakar khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Teknologi paket radio TCP atau IP inilah yang kemudian diadopsi oleh BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi poros paguyuban network di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Inspirasi tulisan-tulisan internet pertama di Indonesia berasal dari kegiatan di Amatir Radio Club atau ARC di ITB pada tahun 1986. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amatir Paket Radio Networking. Namun, sejak tahun 2000, koordinator AMPRNet di Indonesia dipegang oleh Ono W. Purbo. Penyedia internet di Indonesia. Penyedia internet pertama di Indonesia adalah IPTECnet dan beroperasi pada tahun 1994. Kemudian muncul PT Indo Internet yang juga beroperasi pada tahun 1994 yang diketuai oleh Sanjaya. Nah, sejak tahun itu internet mulai berkembang pesat di Indonesia. Semakin banyak orang yang ingin menggunakan internet. Untuk membuat internet dapat diakses di semua kalangan tanpa harus memiliki PC, maka mulai tahun 1996 menjamurlah warnet yang menyediakan internet bagi masyarakat yang ingin bermain internet dengan dikenakan tarif per jam. Manfaat internet. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari internet. Yang pertama, internet sebagai sumber informasi, wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Seperti yang kita tahu bahwa untuk masa yang sekarang ini kita sangat mudah mencari informasi apapun di internet dan itu sangat membantu kita. Yang kedua, internet mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Hal ini jelas kita rasakan pada saat ini, di mana pada saat pandemi seperti ini
sistem belajar mengajar tidak bisa dilakukan di sekolah ataupun universitas. Dengan adanya internet, maka sistem belajar mengajar secara akademik tetap bisa dilaksanakan meskipun di rumah masing-masing. Namun, semua mahasiswa bisa terhubung melalui internet. Kemudian, internet sebagai sarana komunikasi yang hemat biaya dan waktu. Hal itu jelas sekali, karena dengan adanya internet, kita bisa berkirim kabar dan berkomunikasi dengan teman kita yang berjauhan, bahkan berbeda negara sekalipun, dengan waktu yang singkat dan biaya yang hemat. Kemudian, internet sebagai sarana bisnis dan usaha, serta memperluas ruang pertemanan. Hal ini sudah jelas karena untuk masa sekarang ini, para pelaku bisnis dan usaha sedang gencar-gencarnya melakukan promosi di internet, guna untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen agar lebih dikenal secara umum dan luas. Namun, perlu diketahui bahwa selain bisa bermanfaat, internet juga bisa menjadi ancaman bagi manusia. Internet dapat mendatangkan manfaat yang positif apabila kita menggunakan dengan bijak, namun juga bisa berpengaruh negatif bagi kita apabila kita menggunakan internet secara salah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk yang diberi akal, setidaknya kita menggunakan internet dengan bijak dan dengan aturan-aturan tertentu, agar kita juga bisa mendapatkan informasi yang positif dari internet juga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.